Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Lumayan masih pagi di sini. Konten hari ini ngobrolin terkait dengan informasi yang gue dapatkan dari MUFC MPB. Ada informasi dari Daily Telegraph yang menyebutkan kalau Manchester United ini akan mencari striker yang berpengalaman untuk musim depan. Salah satu posisi seperti kita ketahui sering juga dibahas bahwa memang ada 3 posisi ya kan, prioritas: center back, center midfield, dan juga center forward atau striker. Nah, di posisi striker ini selalu ada diskusi, bahkan mungkin mengarah ke sedikit perdebatan ya. Pemain seperti apa yang bisa didatangkan di Old Trafford? Menurut gua ya tentu saja ada 2 kategori. Apakah striker muda dengan potensi yang besar tentu saja, atau striker yang berpengalaman dengan harga yang sedikit miring, tapi tentu saja bukan pemain yang prime ya, bukan pemain yang memang premium ataupun juga pemain yang diandalkan untuk menjadi mesin gol utama, bukan seperti itu. Nah, ada beberapa kabar yang mungkin mengaitkan Manchester United tentu saja dengan nama-nama striker yang memang saat ini sering beredar. Salah satunya adalah Benjamin Sesko ya kan. Benjamin Sesko ini disebutkan bahwa memang dimonitor oleh Manchester United, sedang menantikan juga penentuan dari masa depan dari striker ini. Ada beberapa klub yang berminat. Pemain ini sebenarnya pemain bagus, contohnya Benjamin Sesko, tapi gue melihat bagaimana dari sisi harga, nampaknya Manchester United tidak akan melakukan investasi besar lagi di lini depan. Momentum menurut gue bagi Manchester United untuk mendatangkan striker premium yang jadi itu ada pada musim panas tahun lalu, ketika memang ada nama-nama seperti Harry Kane, nama-nama seperti Victor Osimhen yang dikaitkan dengan Old Trafford. Tapi ketika target-target tersebut tidak bisa didatangkan, termasuk juga Benjamin Sesko tentu saja ya, lalu Manchester United ini memilih untuk mengambil opsi mendatangkan striker muda striker muda potensial yang memiliki potensi besar tentu saja dalam diri Rasmus Højlund, dan angkanya ada di 85 juta. Menurut gue dengan adanya Ineos terutama kali ini, mereka pasti juga akan berhitung ya terkait dengan penggunaan budget, dan ini bukan hanya dilihat musim per musim, tapi juga apa yang proyeksi apa yang bisa dilakukan ya dari periode sebelumnya. Maksud gue begini, pemain-pemain yang didatangkan memang dengan harga yang tinggi, dengan gaji yang tinggi, dengan kontrak yang mungkin jangkanya juga panjang ya, besar kemungkinan akan diupayakan untuk terus berkembang walaupun mungkin saat ini belum maksimal. Contoh Antony. Ada beberapa pendapat tentu saja yang mengatakan bahwa Antony ini sejauh ini so far flop. Gue sepakat karena begini, apa yang dilakukan oleh Manchester United, artinya harga yang tinggi, lalu juga ada saga di sana kan, artinya drama, ada usaha besar yang dilakukan oleh manajemen, dan itu semua belum sejajar katakanlah demikian dengan ekspektasi dari pemain ini. Gua ingat ketika Manchester United mendatangkan Antony misalnya, ini kan memang menginginkan ada sayap kanan yang berkaki kidal. Jadi ada tipikal yang berbeda di sayap kanan dari Manchester United, dan ini juga sering pada saat itu membayang-bayangi situasi dengan Mason Greenwood misalnya, yang justru ketika dipinjamkan ke Spanyol dia justru tampil bagus di sana. Walaupun sekali lagi ya ini sebenarnya kurang apple to apple karena liganya berbeda, kulturnya berbeda, ukuran klubnya berbeda, tekanannya berbeda, publisitasnya berbeda, banyak hal yang berbeda. Tapi balik lagi ke soal Antony, ini memang cenderung flop. Tapi apakah Manchester United akan, atau Ineos katakanlah, akan mengambil keputusan dijual saja? Memang gue banyak baca juga ya di sosial media maupun di kolom komentar, memang komentar terkait dengan ataupun pendapat terkait dengan Antony ini banyak juga yang menginginkan untuk dilepas, dijual, dan gue tidak
tidak menyalahkan pendapat-pendapat seperti itu ya, karena memang ya seperti gue katakan, so far dia ini flop. Tapi apakah Ineos akan mengambil kebijakan oke dijual saja? Gue pikir tidak akan seperti itu. Kenapa? Bukannya gue membela, enggak, ini gue cuma ingin menganalisa secara ringan amatiran adalah karena yaitu tadi harga 100 juta atau mendekati 100 juta dengan kontrak 5 tahun. Dan dia baru menjalani belum ada 50%-nya, artinya baru 2 musim ya kan. Dimana musim yang lalu kita ketahui memang musim yang berantakan, dia sendiri juga ada permasalahan internal ya kan. Nah, pastinya Manchester United akan berusaha untuk di musim ketiga ini untuk bisa memaksimalkan situasi dari Anthony. Sama juga misalnya seperti kayak Rasmus Højlund menurut gua, dia tetap akan berusaha untuk dimaksimalkan. Musim kemarin menurut gua masih belum pada situasi dia 85 juta menurut gue secara ringan amatiran. Artinya dilihat dari sisi harga misalnya ya, jelas dia masih di bawah dari mungkin pengharapan ataupun kontribusi. Tapi di sisi lain juga harus disadari bahwa dia memang pemain muda, bukan pemain yang sudah jadi. Artinya pemain ini ya dilihat sebagai pemain yang memang diinvestasikan besar oleh Manchester United. Proyeksinya mungkin jangka menengah atau bahkan jangka panjang. Sehingga pemain-pemain yang didatangkan nanti untuk lini depan ini juga pemain-pemain yang mengarah ke proyeksi tersebut. Artinya menempatkan Rasmus Højlund ini sebagai memang yang striker utama. Ada resiko, iya, karena tentu saja tidak semuanya bisa berjalan dengan bagus ya. Bagaimana kalau Rasmus Højlund misalnya cedera parah? Bagaimana misalnya kalau Rasmus Højlund ternyata tidak bisa mencetak gol banyak, katakanlah demikian. Ya di situ pasti ada apa namanya? Ada resiko-resiko, dan itu merupakan pekerjaan besar dari pelatih Manchester United. Manajemen pasti akan juga menuntut ke sana gitu ya. Di samping penampilan secara kolektif dan juga hasil secara kolektif, tapi juga bagaimana perkembangan secara individu. Ini juga penting menurut gue. Karena itu tadi contohnya Rasmus Højlund ada 85 juta investasi di sana. Sehingga balik lagi ya mengenai berita dari Daily Telegraph tersebut, ini juga mungkin sesuai ataupun juga sehalaman lah katakan demikian dengan pendapat gue yang mengatakan memang nampaknya Manchester United akan cenderung mendatangkan striker berpengalaman dengan harga yang miring, dan bukan tidak mungkin harga yang gratisan sekalipun ya itu bisa, dan pernah gue bahas juga di video sebelumnya di Football United. Hanya saja memang Manchester United tidak bisa hanya mengandalkan Rasmus Højlund seperti musim lalu ya. Sebagian besar menurut gue Anthony Martial cedera dan Manchester United butuh backup, dan backup ini menurut gue tidak bisa juga seperti Anthony Martial ya, artinya dari sisi ketersediaan, dari sisi penampilan yes or no, tapi yang lebih penting juga bagaimana dari sisi gaji misalnya, karena tidak bijaksana dari sisi finansial ya menempatkan striker backup katakanlah demikian, tapi dengan gaji yang sangat tinggi seperti kayak Anthony Martial, dan menurut gue itu tidak relevan, tidak apa ya, tidak bagus lah katakanlah demikian. Tapi siapa yang akan didatangkan itu pertanyaan selanjutnya ya. Ada Choupo-Moting misalnya yang pernah dikaitkan beberapa waktu yang lalu dengan Manchester United. Lalu mungkin ada Chris Wood misalnya ya, yang gue sebutkan sebagai salah satu calon potensial juga karena dia punya pengalaman di Liga Inggris, profilnya cocok, dia juga striker senior dan juga gratisan. Mungkin ada nama-nama lain juga, misalnya Joselu ya dari Real Madrid, tapi tentu saja tantangannya ada biaya transfer di sana yang harus ditebus atau seperti apa. Tapi gue pengen dengar bagaimana menurut Sobat Football United, striker senior seperti apa profilnya yang bisa didatangkan ke Manchester United ya. Tentu saja dengan melihat pengalaman, penampilan, serta harga itu juga penting. Siapa kira-kira menurut Sobat Football United, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.